Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Pasio atau kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang baru saja kita dengarkan diambil dari Injil Lukas. Kenapa Injil Lukas? Karena sesuai dengan penanggalan kalendarium liturgi Gereja Katolik, tahun ini adalah tahun liturgi C, maka Injil kisah sengsara yang dibacakan adalah Lukas. Tahun depan, tahun liturgi yang tahun depan adalah tahun A, maka kisah sengsara yang akan didengarkan adalah Injil Matius. Tahun berikutnya lagi, tahun B adalah Markus. Tujuannya apa? 3 tahun orang mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, maka dia akan mendengarkan 3 Injil itu, Matius, Markus, Lukas. Lalu pertanyaannya, kapan kasihan Yohanes? Yohanes akan didengarkan pada momen-momen atau perayaan-perayaan tertentu, seperti Jumat Agung nanti yang akan dibacakan adalah Pasio dari Injil Yohanes. Tentang Injil Lukas itu menampilkan suatu sejarah penyelamatan Allah yang indah dalam 2 kitab. Kalau kita buka kitab suci Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh penginjil yang sama. Jadi idealnya adalah orang membaca Injil Lukas dan sambung sampai di Kisah Para Rasul. Kalau orang bertanya, apa buktinya kalau itu ditulis oleh orang yang sama? Gampang sekali. Bacalah pembukaan Injil Lukas dan pembukaan Kisah Para Rasul, orang akan temukan keseragaman. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskannya." Kalau kita buka Injil Lukas, kita akan menemukan pembuka dari Injil Lukas adalah "Hai Theophilus yang mulia." Jadi dari hal sederhana itu kita bisa yakin bahwa buku ini, 2 kitab ini ditulis oleh penginjil yang sama. Intinya apa? Injil Lukas berbicara tentang kisah Yesus mulai dari lahir, sengsara wafat sampai bangkit mulia. Sementara Injil atau Kisah Para Rasul berbicara tentang kisah lahirnya gereja. Kenapa demikian? Karena warta keselamatan yang disampaikan oleh Yesus akan diteruskan oleh murid-muridnya dalam bimbingan Roh Kudus. Maka hari raya atau hari kelahiran gereja bisa kita temukan dalam Kisah Para Rasul, dalam kisah apa? Turunnya Roh Kudus yang biasa dikenal sebagai Pentakosta. Maka singkatnya, Injil Lukas mestinya dibaca juga berkaitan dengan Kisah Para Rasul. Dan karena itu, penginjil Lukas ini membagi sejarah penyelamatan Allah dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap janji, dan itu kita temukan dalam Perjanjian Lama. Para nabi menubuatkan akan datang Sang Juru Selamat sebagai kepenuhan wahyu Allah. Tahap yang kedua, ini yang dikatakan tahap kepenuhan janji, dan itu kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Dan kalau kita baca 4 Injil, kita akan menemukan kepenuhan wahyu itu dalam diri Yesus Kristus. Apakah keselamatan berhenti sampai Yesus? Tidak. Karena akhir zaman masih akan terus dan Yesus sudah kembali ke surga, maka tugas untuk itu adalah murid-murid Yesus yang dikenal sebagai gereja. Dan tahap yang ketiga boleh dikatakan sebagai tahap penerusan janji. Tugasnya gereja dalam bimbingan Roh Kudus supaya warta keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus terus dikumandangkan sampai akhir zaman supaya semakin banyak orang yang terselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam Injil Lukas kita menemukan ada satu kata atau kalimat yang unik, pada hari ini. Kita ingat ketika Yesus berkunjung ke rumah Sakeus, orang mengatakan kenapa dia pergi ke rumah orang berdosa. Tetapi kemudian Sakeus mengatakan, "Tuhan, kalau ada orang selama ini saya tipu, saya akan kembalikan 4 kali lipat."
Itu perubahan total dari Sakeus. Lalu kemudian kata Yesus apa? Pada hari ini juga terjadi keselamatan atas rumah ini. Tadi dalam bacaan Injil, kisah sengsara kita juga mendengar ada 2 orang yang disalibkan bersama Yesus, 2 orang penjahat. Yang satu menghujat Yesus dan mengatakan, "Tidak aku, kau disalibkan." Yang satu menegur dia, "Jangan, kita pantas dihukum mati, tetapi orang ini tidak pantas." Dan orang itu mengatakan, "Tuhan, ingatlah aku kalau kelak engkau datang sebagai raja." Lalu kata Yesus apa? "Pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Injil Lukas sampai di situ saja menceritakannya. Ada teman saya di Jogja mengatakan, "Pastor, sebenarnya masih ada kelanjutannya kisah itu." Saya bilang, yang benar. Dia bilang, "Betul, hanya belum sempat diterjemahkan," katanya. Saya bilang, "Bagaimana kisahnya?" Dia bilang, "Kisahnya seperti ini. Rupanya setelah penjahat itu bertobat dan mengatakan, 'Tuhan, tolong selamatkan aku,' Yesus mengatakan, 'Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus.' Dan betul, Yesus langsung mengangkat orang itu, membawanya ke surga. Tiba di pintu gerbang, ada Santo Petrus di situ, dan Yesus mengatakan, 'Bro, saya titip orang ini.' Petrus mengatakan, 'Oke, baik.' Tapi Petrus bingung, kenapa orang macam ini dibawa Yesus? Tapi dia bilang, urusannya Yesus itu. Lalu dia bilang, Mas, pergi mau ke sana, banyak orang-orang baik di sana, di surga. Masuk ke sana, nanti kalau dipertanyakan urusannya Yesus." Lalu dia masuk ke sana, rupanya di situ sudah ada prodiakon, sudah ada suster, sudah ada pastor, sudah ada katekis dan sebagainya. Dan semua orang memuji-muji Tuhan. Dan mereka kemudian sharing satu sama lain, apa alasannya masuk di surga. Prodiakon pertama ditanya, "Kenapa kau di sini?" Dia bilang, "Saya rasa selama ini saya sudah membaktikan hidupku, hujan pun, terik pun, saya pergi ke stasi membawa komuni kudus. Berkali-kali, beratus kali, bahkan beribu kali, tanpa kenal lelah. Maka saya kira karena itu saya pantas di surga." Orang semua tepuk tangan. Dia bilang, "Suster, kenapa masuk surga di sini?" Dia bilang, "Saya rasa setiap kali saya bangun seluruh hidupku hanya memuji dan berdoa kepada Tuhan. Brevir 4 kali, bahkan 5 kali kalau sanggup saya terus doakan. Dan saya kira saya pantas di surga ini." Orang memuji Tuhan. Katekis, dia bilang, "Katekis, kenapa kok bisa di sini?" Dia bilang, "Saya rasa karena semakin banyak orang yang saya didik dalam iman Katolik, saya persiapkan untuk dibaptis dan mereka boleh mendapatkan jalan keselamatan. Saya kira saya pantas di sini." Dia bilang, "Pastor, kenapa bisa ada di sini?" Dia bilang, "Saya rasa karena semakin banyak orang saya baptis, setiap hari saya rayakan Ekaristi, maka saya rasa saya pantas di sini." Bapak ini ditanya, "Kenapa kau ada di sini?" Dia bilang, "Saya juga bingung. Kerja saya di dunia mabuk-mabukan, menipu orang, berjudi dan segala macam kejahatan, tapi saya tidak tahu kenapa saya ada di sini." Maka hebohlah seluruh surga dan mengatakan, ternyata di surga kecolongan juga. Lalu mereka ribut. Mereka ramai-ramai pergi protes sama Santo Petrus. Dia bilang, "Petrus, katanya kau penjaga pintu surga, kenapa orang macam ini lolos masuk? Kau disogok ya?" Dia bilang, "Tidak." Lalu mereka minta pertanggungjawab Petrus. Petrus juga takut dan mengatakan, "Tanya saja bos besar kalau pulang nanti. Katanya dia hanya pergi dulu ke dunia menampakkan diri, nanti dia akan datang ke sini." Lalu surga ini diliputi tanda tanya besar sampai Yesus datang. Dan mereka tidak sabar untuk protes kepada Yesus. "Kami semua ini orang baik-baik, kenapa ada satu orang yang jahat bisa masuk di surga?" Yesus seperti biasa senyum-senyum saja dan mengatakan, "Kalian lupa satu nas dalam kitab suci. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang sakit. Aku datang bukan pertama-tama mencari orang benar, tetapi orang berdosa supaya saya selamatkan. Orang ini memang berdosa dan pantas masuk neraka, tetapi di akhir-akhir hidupnya dia bertobat dan mohon pengampunan, dan aku pun mengampuni dia, karena seperti dalam perjanjian lama dikatakan apa?
Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumbat, tetapi akan putih seperti bulu domba. Orang ini berdosa, tetapi dia bertobat, maka saya menyelamatkan dia. Ini tentu saja kisah rekaan teman saya, tetapi pesannya menarik kita renungkan. Kita manusia adalah orang yang tidak sempurna dan banyak dosa, tetapi persis disitulah Kristus datang mengalami penderitaan, menebus kita dengan darahnya, supaya kendati pun kita manusia harusnya binasa, tetapi karena penebusan Kristus maka kita diselamatkan. Dan itulah artinya Lukas mengatakan, pada hari ini keselamatan terjadi padamu. Oleh karena itu kita bersyukur Kristus hadir di tengah-tengah kita sebagai pintu keselamatan untuk kembali kepada kemuliaan dan keselamatan Allah yang Maha Kuasa. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bersama Yesus yang taat sampai wafat tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, maka marilah kita menghadap Bapa dan berdoa kepadanya. Bagi gereja yang menderita, semoga mereka yang menderita dihina, difitnah, karena iman yang tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan, marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kita tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita memohon. Bagi saudara-saudara yang menderita, semoga saudara-saudari kita yang sedang mengalami penderitaan dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan kita. Marilah kita memohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga semangat Yesus Kristus menjadi semangat kita untuk saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti Putramu. Marilah kita memohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan ke bagian liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu atasnya, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam Dia kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Dia mengendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu,
Dia memberkati dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya, melalui darahnya yang tertumpah di salib, dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban Putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan abadi, dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadakan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan besertamu. Damai Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Semoga santapan surgawi ini mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada penyampaian? Kita dengarkan beberapa penyampaian. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa penyampaian. Pertama-tama atas nama Dewan Pastoral Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala dan Dewan Keuangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Aidan Putra Sidik yang telah memimpin Misa Minggu Palma pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua panitia, petugas liturgi, dan juga kepada semua umat tidak terkecuali yang sempat hadir pada saat ini. Pengumuman dari panitia. Yang pertama, gladi untuk petugas Tri Hari Suci akan diadakan pada hari Selasa 12 April 2022 yang akan dimulai tepat pukul 15 atau jam 3 sore. Mohon kepada semua petugas kiranya boleh hadir semua dan tepat waktu. Yang kedua, Misa Kamis Putih akan dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Misa Jumat Agung dimulai pukul 15 atau jam 3 sore. Diharapkan umat untuk membawa rosario masing-masing karena tidak ada penciuman salib seperti yang kemarin-kemarin. Berikut Misa Malam Paskah dimulai pukul 18 atau jam 6. Yang ketiga, jalan salib di pusat paroki atau di gereja pusat paroki dimulai jam 8 tepat yang akan dipimpin oleh Legio Maria. Selanjutnya, keuangan khusus untuk gereja pusat, kolekte minggu lalu. Kolekte pertama Rp1.675.000. Kolekte kedua Rp1.144.000. Telah masuk sumbangan untuk gereja pusat dari keluarga Mama Opi atau Nenek Bella dari rukun Santa Teresia Karatuan sebanyak Rp500.000. Atas nama seluruh umat mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, dalam rangka kegiatan Toraja Youth Day tanggal 30 April sampai dengan 4 Mei 2022, maka OMK mengadakan basar dalam bentuk es buah yang tersedia di depan gereja pada saat ini.
maka diharapkan kepada seluruh umat, maka marilah kita dukung kegiatan ini dengan cara membelinya. Demikian pengumuman atas perhatian seluruh umat diucapkan limpah terima kasih. Selamat menjalani masa pekan suci sebagai puncak perayaan kita. Banyak terima kasih kepada panitia, seluruh petugas liturgi, umat yang bahkan juga datang dari stasi-stasi, dan teristimewa anggota KOR. Kita berikan aplaus untuk mereka. Mari kita berdiri, kita siapkan hati kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudari sekalian, dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Hari Minggu Palma sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.
Belum. Di koridor dong. Siap itu. Selamat Pak. Selamat Terlambat sudah. Kau sedia. Apa itu? Es buah. Terlambat. Halo. Kalau pira berapa? Dombangi. Oh. Iya. Saya kau minta mana orang pula? Hah? Masih mana orang po? Aku ke corona. Oh iya le. Ya, sekarang agak lumayan kan kita. Hmm. Ini. Beli es buah dulu. Oke, yo. Oke. Sama. Oke. Bukan perokok. Ya. Tapi tak. Oh, namanya sa akong pastoran. Ya. Ya. Oh, nami apa nak siar apa tu? Lalang bonceng itu. Niya ko pa mer pa siar. Ya, de mapen ya. Kan kumito. Oh, nanle. Ano le? Ya, mayong pa to, mayong mo to at pendel. Ya. Tadi yang biasa punya. Iya pa nakuam. Oh, nalalasalan na. Ano? Salan nito. Lagi guys bisa sudah. Kali baru tu perato yang ini kan. Lagi bisa. Tahu tu perahu di bawah tinggi sama tanding mana dah langsung na. Pwede dulu siya wikitan na. Yan na rin. Saya kita dan televisi kena komentator di main bola. Nah. Maafin dulu lah. Oke. Minum Pak. Lampio kau. Mantap. Kita di malam pakai buku amki. Lapan. Lapan na melo pa sa